Welcome back to Sans Podcast. Satra Dirsa Nimbrung Santai. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita ke topik hari ini, boleh nggak sih aku perkenalan diri dulu? Boleh dong ya. Tapi aku perkenalannya sambil pantun nih. Asik, mantap. Ada udang di balik batu, Ivan siap menemanimu. Oke, langsung aja ya. Akhirnya podcast kali ini kita bisa mengadakan secara offline lagi ya. Syukurlah kasus corona ini juga menurun ya teman-teman. Oke teman-teman, pada inget gak nih? Kan udah memasuki bulan Oktober. Nah, bulan ini biasa disebut bulan apa yo? Ada yang tahu gak sih? Nah, bulan Oktober ini biasanya disebut sebagai bulan bahasa. Baik, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja nih bincang-bincang seputar literasi bersama ibu yang pintar dan cantik nih. Karena terlalu cantik sampai membuat saya menjadi melewat, Bu. Langsung saja, ini dia Bu Mila. Halo Bu Mila. Halo Mas Ivan, Iya. sangat keren, ganteng sedikit. Oke, gimana nih kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah sehat, kalau nggak sehat nggak bisa ketemu kita. Oh iya betul, alhamdulillah sih. Oke, boleh dong Bu Mila memperkenalkan diri dulu karena Bu Mila kan terkenal, wah dosen paling muda. Kalau terkenal nggak perlu kenalan. Oh iya, iya oh iya dong ya. Iya, betul. Oh tapi kan saya kurang apa mencari Ibu. Ini yang mau ditanyakan apa nama? Ya pastinya Bu. Lahir di mana? Oh lahir di mana? Oke, nama orang saya mana? Mila Tuzakia, lahir di Jombang. Oke. Tanggalnya- Di mana itu Bu? Hah? Di mana itu? Jombang nggak tahu kamu? Saturnus? Oh. Oh, cuma mana? Bukan. Planet Bekasi. Oh, kan? Oh, bukan. Bekasi. Oh, bukan. Bukan. Di Jombang 31 tahun lalu, udah tua ya ternyata. Oh iya, tapi kelihatannya kayak tadi saya ketemu kayak 28. Bisa aja. Kan beda dikit. Kan gombal ya. Oh iya. Makanya dia jadi apa? MC kayak gitu. Istilahnya apa kalau Host. Host. Oke, host. Ya. Saya ngajar di Universitas Brawijaya, dosen bahasa Indonesia. Terus, apa lagi yang mau ditanyakan? Saya kan nggak bisa. Rumahnya di mana, Bu? Oh, rumahnya di mana? Siapa tahu saya bisa mesen Gojek. Terus ngapain? Ya, mesen makan, Bu. Oh. Pesan makan kamu arahkan ke rumahmu sendiri. Oh, iya. Oh, di Dau. Oh, oke, di Dau. Iya, situ lah pokoknya. Pokoknya di situ gitu ya. Oh, oke. Dia tahu nggak sih? Ya, tahu aja lah. Ah, Kan ada di map ya, Bu. Oke. Oke. Lanjut. Oke, sebelumnya nih, Bu. Aku mau nanya tentang literasi. Nah, literasi itu apa sih, Bu? Oke. Literasi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh manusia ya untuk membaca, menghitung hingga kemudian memecahkan masalah. Nah, karena dia kompleks sekali ya. Selama ini kita berpikir bahwa orang yang bisa baca, orang yang bisa menulis, orang yang bisa berhitung berarti dia sudah literate, sudah punya kemampuan literasi. Padahal lebih dari itu, harus bisa ada kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis. Nah, dua ini yang belum banyak digarap di Indonesia. Oke. Jadi kalau literasi itu harus apa ya? Kompleks ya, Bu ya? Ya, betul. Oke. Oh Bu, berarti literasi itu hanya baca buku enggak Bu? Nah, itu salahnya definisi yang sering dijelaskan oleh guru atau mungkin yang sering Anda tahu ya. Jadi literasi itu tentang membaca buku dan menghitung angka, padahal lebih dari itu. Literasi adalah tadi saya sampaikan bahwa dia adalah seperangkat kemampuan untuk memahami dari apa yang sudah dibaca, kemudian memahami dari apa yang sudah dihitung, memahami, kemudian mampu menuliskannya, dan terakhir mampu memecahkan masalah. Nah, ini yang jarang dilihat orang adalah kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Jadi tidak terbatas pada Mas Ivan baca buku, Mas Ivan nulis cerpen, Mas Ivan menghitung sepeda yang lewat di depan sekolah, bukan itu, lebih dari itu gitu. Dan literasi itu seberapa penting sih, Bu, untuk diri sendiri, orang lain, ataupun sekitar maupun negara, Bu? Nah, ini pas banget temanya pandemi. Karena kalau orang seharusnya kalau negara kita itu terliterasi dengan baik, tidak akan muncul banyak hoax, tidak akan muncul banyak kaum anti vaksin, tidak akan muncul banyak korban COVID.
Tapi karena kita belum sampai sana ya, kemampuan literasi kita masih rendah, begitu ada hoax kita percaya aja. Di awal-awal COVID mungkin Ivan juga tahu ya, di awal COVID ada pesan berantai begitu yang bilang bahwa COVID ini bisa disembuhkan dengan air hangat aja, dengan minyak kayu putih saja. Nah itu hoax. Nah kenapa kita nggak bisa berpikir bahwa itu hoax? Ya karena sejauh ini kemampuan kita membaca itu hanya pada tataran bisa baca, tanpa bisa menghubungkan dengan banyak faktor yang lain. Coba kita pikir kalau dia cuma sembuh dengan air hangat, sembuh dengan minyak kayu putih, apa iya di China itu sampai di lockdown dan sebagainya gitu kan? Enggak ya? Enggak, Bu. Oh, jadi literasi itu penting ya, Bu, supaya menghindari hoax itu ya, Bu ya. Menghindari hoax salah satunya. Oh, apalagi kan Bu di kalangan pelajarinya, Bu ya. Kan kadang ada juga SMA lain cuma gara-gara salah isu, salah denger akhirnya kan bentrok. Bisa kan? jadi tawuran. Nah, ya. itu, Bu. Kalau COVID masa masih tawuran. Tawurannya. Tawurannya di media sosial. Nah, itu Betul, ya? ribut tuh. Oke. Lalu Bu, menurut Ibu bagaimana sih literasi yang telah diterapkan di Indonesia? Apakah masih ada yang kurang ataukah sudah cukup? Masih banget. Jadi kalau menurut temuan PISA di Indonesia tahun 2019 itu kita masih ada di peringkat 60 sekian dari 70 negara yang dihitung, bayangkan. Jadi memang literasi kita masih sangat rendah. Nanti temuan-temuan badan survei lain lebih buruk lagi, ada yang bilang kita 10 terbawah, ada yang bilang kita 2 terbawah dan sebagainya. Memang menyedihkan itu kondisi kita. Wih, dari 60 ya Bu ya? 62 kalau nggak salah, dari 71 negara, bayangkan kita benar-benar 10 terbawah. Nah, kalau untuk dampaknya bagi anak-anak yang kurang literasi itu gimana, Bu? Nah, bukan anak saja ya, dampak kurang literasi itu buat siapapun. Salah satunya adalah di Indonesia ini. Jadi di Indonesia ini karena masyarakatnya kurang mampu memahami apa yang dia baca begitu, akhirnya yang terjadi ada banyak hoax, dan ketika kasus COVID ini ada, kasusnya tinggi sekali. Salah satu contohnya, saya masuk ke yang tadi yang kita sempat ngobrol di balik layar ya, tentang bagaimana pesan berantai di awal-awal COVID. Nah, ada di awal COVID ada pesan berantai yang banyak sekali, mungkin di WhatsApp grup teman-teman begitu, menyampaikan bahwa berdasarkan dokter dari Rusia, dokter dari Cina, ikatan dokter dari Korea begitu ya, ternyata corona itu bukan virus, corona itu bakteri. Karena dia bakteri, akhirnya dia bisa mati di air yang panasnya sampai sekian derajat. Jadi minumlah air mendidih maka kamu akan selamat. Nah itu banyak ya pesan berantai seperti itu. Kalau kita sudah punya kemampuan literasi yang baik, kita akan tahu kalau itu hoax. Ya, kalau itu hoax. Tapi karena kemampuan literasi kita tidak sebagus itu, kita percaya aja, dan akhirnya orang-orang minum air panas, berjemur, minum minyak kayu putih, dan kemudian tidak jaga jarak, kemudian tidak di rumah saja, dan akhirnya yang terjadi kasus COVID di Indonesia begitu tinggi. Nah, itu dampaknya. Oke, Bu. Dan bagaimana cara meningkatkan literasi sesuai dengan usia, Bu? Nah, itu karena memang usianya berbeda, jadi seharusnya treatmentnya juga beda. Misal untuk anak SD ya, kalau menurut IASE, anak-anak SD itu berada di tahapan perkembangan formal. Pada tahapan perkembangan formal, anak SD atau prasekolah itu lebih familiar dengan bentuk-bentuk dan warna-warna. Itulah kenapa buku-buku di usia itu seharusnya arahnya lebih berwarna, lebih banyak gambarnya, modelnya lebih beragam, karena di usia itu dia masih tahapan operasional formal. Nah, ketika udah seusia Mas Ivan, sudah di atas usia 11 tahun ya, masuk ke SMP atau SMA, dia masuk ke tahapan operasional kritis namanya. Nah, di tahapan itu gambar-gambar yang berwarna tidak lagi banyak berpengaruh. Jadi buku-buku yang bergambar ya kalau dia jelek, kalau isinya jelek, anak seusia itu sudah tidak suka. Apa yang sesuai? Jadi di situ karena tadi tahap operasional kritis, yang seharusnya dikuatkan adalah kemampuan kritisnya. Maka pembelajaran misalnya yang arahnya ke peningkatan literasi seharusnya mengasah kemampuan kritis siswa. Misalnya nih,
Jadi pembelajaran di kelas itu tidak lagi di kelas baca buku, kemudian ngobrol dengan teman, tapi kita perlu keluar kelas. Keluar kelas ini tidak selalu Anda harus turun lapang ya. Anda bisa melihat fenomena di media massa, di media sosial, kemudian menganalisisnya. Kemudian membahasakannya, apa yang Anda temukan begitu. Ketika Anda duduk begitu, lihat di media sosial, ini kenapa sih yang trending hari ini si A, kenapa yang trending bukan B, padahal B menurut Mas Ivan lebih menarik. Nah, itu bisa diasah seperti itu, dan pembelajaran di kelas bisa diarahkan ke sana. Mungkin bagi Mas Ivan berpikir bahwa misalnya pembelajaran menulis karya ilmiah itu pasti hasil penelitian di lab gitu ya. Nah, padahal bisa lebih dari itu. Teman-teman sosial seperti Mas Ivan itu bisa menulis sesuatu yang Mas Ivan temukan di media massa, Mas Ivan temukan di media sosial. Contohnya nih, ada mahasiswa saya yang dia tugas kuliahnya adalah meneliti bagaimana tipologi pemberitaan lambe turah. Nah, jadi lambe turah itu siapa saja yang digosipkan, bagaimana cara dia bergosip, kemudian bagaimana komentar-komentarnya. Pasti ada panggilan-panggilan khusus ya, ada sesembamba, ada apa gitu, Bambang gitu ya, Kewong. Nah, dia meneliti tentang itu penelitian. Akhirnya dia memolakan bahwa lambe turah dan sebagian besar netizen Indonesia itu suka sekali mencibiri para pelakor. Dia abai dengan bahwa laki-laki juga selingkuh. Nah, jadi polanya bisa dibaca sampai seperti itu. Nah, itu bisa dibaca seperti itu jika Anda punya kemampuan literasi yang bagus. Jadi ketika baca Instagram, nggak cuma lambe turah ini ketawa-ketawa, enggak, tapi lebih dari itu. Jadi ternyata lambe turah juga punya misi. Dia nggak suka banget sama pelakor gitu. Nah, itu. Gak pernah kepikiran sampai sana. Itu padahal salah satu masalah yang bisa dipecahkan oleh anak-anak di usianya Mas Ivan. Jadi masalah-masalah yang kalau saya bilang masalah sosial di luar mungkin kamu kurang mengena, tapi gimana kalau masalah itu ada di media sosial? Ya kamu pasti dekat kan apa yang lagi trending hari ini, kenapa trending. Nah, itu bisa kamu amati begitu ya, kenapa yang trending ini, kenapa bukan yang itu, kenapa polanya seperti ini. Dengan melatih kemampuan seperti itu, Anda juga akan terlatih untuk satu, menganalisis masalah. Yang kedua, ini masih menganalisis. Mungkin lebih nanti kalau lebih expert sudah pada menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah. Oh Bu, berarti medsos itu juga bisa mempengaruhi kita juga ya Bu ya. Pengen nge-scroll dari artis trending apa hari ini, itu kan yang buat kita jadi itu kan korban algoritmanya Instagram. Oke. Orang yang bikin algoritma Instagram berarti dia sudah melek literasi sekali, dia tahu gitu ya. Orang seperti Ivan nanti bakal buka apa saja. Arahnya Instagrammu kan penuh itu. Itu kalau orang sudah kemampuan literasinya bagus. Nah, kalau yang nggak bagus ya ngikut aja gitu, yang apa yang ada di Instagram, apa yang lagi trending. Padahal kalau Ivan lebih kritis lagi melihat itu, kamu bisa melihat ada fenomena di balik itu. Nah, apa sih Bu faktor yang mempengaruhi keadaan literasi di Indonesia hingga menjadi seperti ini Bu? Banyak banget ya. Pertama dari kalau kita mengkambing hitamkan sekolah berarti kurikulum dan sekolah itu satu. Kurikulum anak-anak SD, kurikulum anak-anak TK tidak dirancang sedemikian rupa untuk ketika kita baca kita paham. Anak-anak SD kita membaca karena bisa aja gitu, belum paham isinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau nyalahkan lagi mungkin orang tua kita ya, harusnya dulu pas Mas Ivan mungkin di bawah usia 5 tahun itu udah sering baca buku gitu ya, jadi sedikit banyak ketertarikan akan buku dan pemahaman itu tumbuhnya nggak langsung ya, kamu masuk SD kamu bisa baca, kamu paham kan, nggak bisa gitu ya. Itu step by stepnya panjang gitu. Berarti dari sekitar dulu ya Bu, dari lingkungan awal kita terbentuknya gimana gitu ya Bu. Oke. Lalu untuk faktor sarana dan prasarana apakah yang juga dapat mempengaruhi tumbuhnya keadaan literasi di Indonesia ini Bu? Nah, kalau sarana prasarana ya memang benar. Tadi saya sampaikan seharusnya kemampuan literasi itu dimulai dari sebelum kita masuk sekolah. Di Indonesia berapa persen anak-anak kecil yang belum TK itu yang bisa akses buku, orang tuanya bisa bacakan buku, orang tuanya bisa belikan buku. Itu masih PR di anak kecil ya, masih sebelum sekolah.
sarana pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita SD misalnya, berapa banyak SD atau TK yang tidak semata-mata menuntut siswa itu bisa calistung. Nah, lebih dari itu ada berapa gitu. Nanti masuk ke SMP kasusnya juga sama, berapa persen dari mata pelajaran kita yang benar-benar bisa mengarahkan ke sana. Itu juga bahasa Indonesia misalnya, saya dosen bahasa Indonesia, Anda disuruh untuk baca novel, tapi Anda nggak tahu dari baca novel ini saya dapat apa gitu. Nah, kamu nggak tahu dari baca berita ini kamu dapat apa. Itu yang PR-nya berat sekali. Oke. Jadi ya kita tergantung bacanya apa ya. Harus punya makna. Jangan ngelamun pas baca ya kan. Kan jadi percuma jadi bacaannya. Bukunya akhirnya lihat kita sendiri. Oke, dari Bu Mila ya Bu. Apa ada hal yang bisa dilakukan supaya bisa meningkatkan literasi untuk para pelajar di Indonesia saat ini Bu? Apalagi kan terutama di pandemi gitu kan Bu. Sosmed lebih kuat daripada buku. Waduh. Nah, tapi sebenarnya kita baca sosmed juga bisa kok berliterasi kritis gitu ya. Ketika kemarin awal-awal kita ada vaksin aja, kita bisa melihat bagaimana media massa itu memberitakan vaksin. Kita ngambil Sinovac kan, padahal negara lain ambil AstraZeneca. Udah negara Indonesia disalah-salahkan mulu karena ngambil Sinovac yang katanya pro Cina kan. Nah, semakin kesini dapat berapa bulan kemudian ternyata AstraZeneca ini efeknya kuat sekali. Orang kalau kena vaksin AstraZeneca teler gitu ya, kalau kena vaksin Sinovac enggak. Nah, bergeser beritanya. Jadi seolah-olah AstraZeneca itu lebih mematikan daripada Sinovac. Padahal kalau kamu baca data, kematian karena Sinovac itu lebih tinggi daripada AstraZeneca. Nah, kita data-data seperti ini tidak ditampilkan oleh media sosial dan media massa. Harusnya kalau anak-anak punya bekal literasi kritis yang kuat gitu ya, mereka bisa memetakan, oh ini emang hanya cara media aja menggiring kita begitu untuk punya opini A, punya opini B, punya opini C gitu. Oke. Nah, tapi ini Bu, kalau zaman sekarang para pelajar faktanya lebih senang menggunakan handphone Bu. Dan jarang banget ada yang suka membaca buku ataupun mengarang cerita. Nah, menurut Ibu nih, gimana Bu supaya tips and triknya agar kita sebagai pelajar itu suka membaca ataupun berkreasi lewat ceritanya masing-masing? Oke, membaca handphone, nulis di media sosial itu nggak salah. Jadi yang harus kita luruskan adalah kamu bisa baca buku melalui handphone. Bisa banget kan sekarang ya, kamu bisa baca buku lewat handphone, kamu bisa baca berita lewat handphone. Webtoon itu ya, Pak. Webtoon, tahu itu. Dan baca itu nggak cuma novel ya, ada banyak pilihan bacaan lain yang lebih beragam. Dan itu semua sekarang bisa diakses melalui handphone Anda. Jadi nggak ada salahnya kalau siswa sekarang lebih sering main gadget, main gawai. Yang salah adalah ketika kamu menghabiskan semua waktumu untuk main media sosial, hanya baca, kemudian komentar-komentar gak jelas di akun Instagramnya, kemakan hoax lagi, kemakan hoax itu viral lagi. Jadi harusnya kamu bisa memanfaatkan handphonemu lebih dari cuman komentar-komentar gak jelas di Instagram, di Facebook, dan di Twitter atau apa gitu. Wah, setuju banget nih. Wah, dari pembahasan di atas ternyata banyak sekali ya permasalahan literasi di Indonesia, terutama anak-anak suka main gadget dan nggak literasi di buku gitu. Dan Indonesia ternyata sudah memberikan fasilitas ya Bu ya, tapi anak-anaknya kurang semangat ya Bu ya, kurang partisipasi dalam membaca buku. Betul kan ya Bu ya? Betul. Habis ini tak tanyai Mas Ivan. Udah baca buku berapa satu minggu ini? Baca buku kancil. Ini dia ketakutan kalau di baca dong Bu. baca buku pelajaran. Baru mau jawab Bu, udah tahu kan. Betul, ya. Kalau sehari satu buku, pelajaran 4 kali. Ya udah kali 5 hari itu ambil 20 baca buku. itu. Oke. Di luar itu? Di luar itu buku apa ya? Buku kenangan gitu. Itu masalah. Itu Bu, kira hilang ya Bu ya. Oke, betul. Jadi dulu saya masih ingat ada teman saya, dia sekarang sastrawan. Dia menghabiskan, dia punya ini
resolusi setiap tahun. Misalnya dalam 1 tahun ini saya baca 100 buku begitu ya. Wow. Jadi dia akan mencicil dari 1 hari pertama bulan Januari itu nanti 1 minggu 1 buku 1 minggu. Nah, kamu pernah nggak punya resolusi kayak gitu kalau bicara literasi? Tidak ya? Oke, tidak. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Oke. Tergantung mood kan ya Bu ya. Betul. Nah, itu juga harus, itu PR ya, PR. Iya. Ke depan mungkin Ivan, teman-teman bisa mewajibkan diri gitu untuk membaca misalnya 1 minggu kayak 1 buku, 1 minggu 1 apa begitu. Kalau suka baca buku, kalau saya nggak suka baca buku, ada banyak alternatif ya. Kamu lihat film yang filmnya bagus, yang ada muatan informasi yang bagus, itu juga salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan literasi. Nah, jadi nggak cuma baca buku, Anda bisa baca apapun, Anda bisa lihat apapun, selama itu baik, selama itu positif, itu sangat bisa meningkatkan kompetensi Anda, terutama di bidang literasi. Oh, gitu. Jadi fasilitas dari teknologi pun juga ada aplikasi-aplikasi ya Bu ya, yang membaca gitu, terus film-film yang bercerita. Oke. Nah, jadi gini nih teman-teman, pembahasan kali ini semoga bermanfaat bagi yang menonton episode kali ini, dan semoga kalian tetap semangat menjalani masa putih abu-abu dan stay educated dengan rajin membaca. Dari Bu Mila mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk semua yang nonton Mas Sans. Ivan dan semua yang nonton. Waduh, kok ada kata Iya saya dong. dulu. Ya, Kayak- jadi anak-anak sekarang mungkin ini habis ini akhir tahun ya, awal tahun Iya. besok bikin resolusi. Salah satu resolusinya adalah baca buku sekian untuk tahun 2022 biar kita lebih pinter lagi lah. Apalagi di masa pandemi banyak waktu luang, nggak tahu banyak waktu luang atau banyak waktu ngegame. Mungkin. Nah, oke. Bagaimana caranya agar kalian tetap bisa ngegame, tetap bisa baca buku? Jadi benar-benar anak di generasi apa kamu? Generasi Alpha apa generasi Z? Iya. Z. Generasi Z ini dituntut lebih dari generasi saya, generasi milenial. Kalian harus lebih pintar dari kami dan pasti lebih pintar dari kami. Harus lebih cepat dan harus lebih bisa memanfaatkan teknologi digital agar nggak cuma Facebookan aja, nggak cuma Twitteran aja, nggak cuma Instagraman aja, ya ketawa-ketawa. Gitu. Anak muda kan kalau nggak kena sosmed kan nggak anak muda. Jadi tua gitu ya. Oh iya. Nah, bergantung sebenarnya kamu bisa ini follow akun-akun yang banyak ngasih edukasi. Ada banyak ya kalau di bidang psikologi, saya lupa ada siapa begitu. Dia sering ngasih di Facebook ada begitu, ada juga kayak Gus Nadir itu beliau keislaman ya. Jadi banyak info-info keislaman, ilmu-ilmu keislaman di situ. Kemudian ada dari psikologi, saya lupa siapa namanya, dia juga sering ngasih info-info terkait psikologi. Jadi biar misalnya nih anak-anak sekarang kan banyak yang kena mental health ya. Nah, Iya sih. itu juga jadi kan kalau merasa itu dan nggak bisa ke psikolog, nggak bisa ke psikiater, kamu bisa follow akun-akun yang arahnya ke sana. Jadi nggak cuma akun lambe turah aja. Oh iya. Aduh, udah virtual di ghosting kali ya. Oke, betul. Mental ya Bu ya. Betul. Oke. Wah, nggak terasa nih ya, udah cukup lama Bu Mila menemani kita. Masih sebentar. Oh, masih bentar ya? Berapa menit? Sejam Bu mungkin. Oh iya. Oke, makasih ya buat Bu Mila yang udah nemenin kita. Udah nyempetin waktu juga buat berbagi ilmu sama kita, Bu. Dan kalian dalam podcast ini, semoga Bu Mila sehat selalu. Amin. Dan sukses. Amin juga. Dan sukses untuk kedepannya ya Bu. Oke. Terima kasih yang telah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat dan juga tunggu episode selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah seru dan nggak akan kalah menarik. Saya Ivan dari host episode 4 kali ini undur diri dan tunggu episode selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay with me. Bye bye. Bye. Stay with me. Oh, lagu itu Bu.